Melalui cerita turun-temurun atau dari literatur ilmiah, disebutkan bahwa kehebatan olah kanuragan memang benar-benar nyata terjadi dan masih banyak ditemukan hingga hari ini. Banyak figur atau sosok pemilik ilmu ini terekam dalam cerita legenda yang dituturkan dari waktu ke waktu akan kejadian di luar nalar terkait penggunaan kehebatan olah kanuragan. Nah, salah satu tokoh yang dipercaya memiliki kemampuan olah kanuragan adalah Pangeran Diponegoro. Tentu saja, nama Pangeran Diponegoro sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pahlawan nasional yang juga merupakan seorang bangsawan dan alim ulama ini juga dikenal sebagai tokoh yang sakti mandraguna. Dalam cerita-ceritanya, bentuk kesaktian yang diwarisi oleh Pangeran Diponegoro adalah ilmu kebal, di mana tubuh beliau tidak mempan ditembus oleh benda tajam, bahkan peluru. Tak hanya itu, Pangeran Diponegoro juga dikisahkan memiliki aji-aji yang sangat sakti, di mana kekuatan tersebut digunakan untuk melawan pemerintahan kolonial. Pangeran Diponegoro dalam catatan-catatan sejarah ataupun yang pernah diteliti oleh sejarawan Peter Carey disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro ini punya banyak keahlian, terutama kesaktian, yaitu tidak mempan kena bacok atau tidak mempan ditembak oleh pasukan Belanda waktu itu. Hanya saja yang menarik, keilmuan-keilmuan itu keilmuan jenis apa? Ini bagi para pelaku olah kanuragan sampai hari ini pun masih menjadi tanda tanya atau misteri. Beberapa meyakini bahwa salah satu keilmuan yang dipunyai oleh Pangeran Diponegoro yaitu asma jal-jalut, bait-bait jal. Ini bagi penggemar ilmu hikmah pasti tahu jal-jalut. Ada kitab dari Jazirah sana. Kitab ini kitab puitik ya, kitab puisi. Tapi menceritakan isinya soal keilmuan yang orang Jawa menyebutnya kasekten atau kejadukan. Salah satu bukti yang diyakini oleh banyak orang yang masih bisa kita saksikan secara langsung yaitu ketika kita mengunjungi Museum Diponegoro di Tegalrejo, Yogyakarta. Itu ada tembok yang lumayan tebal ya, lumayan tebal, kira-kira berapa? Tebalnya kurang lebih 1 meteran. Itu ada tembok yang khusus di situ jebol, tapi masih menjadi penasaran bahwa ini jebol karena apa? Karena meriap atau karena hantaman benda keras atau yang lain-lain. Akan tetapi kalau hantaman benda keras, benda sebesar apa dan sekeras apa yang mampu menjebol tembok tersebut. Notabene itu ada di tahun 1820-an. Jadi bukti yang dapat kita lihat salah satunya yang paling dekat di Yogyakarta adalah di Museum Diponegoro. Sedangkan satunya lagi di Makassar itu ada bekas telapak tangan Pangeran Diponegoro yang serasa itu telapak membakar dari meja kayu jati tersebut. Nah, ini secara pastinya keilmuan yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro itu apa kan sulit untuk kita ketahui. Akan tetapi dari bukti-bukti yang dapat kita lihat, sepertinya untuk kasus hari ini saya rasa mungkin masih ada praktekkan atau dilestarikan oleh padepokan-padepokan atau perguruan-perguruan olah kanuragan yang khususnya ada di Pulau Jawa. Karena beberapa jenis keilmuan seperti Braja Musti itu memang digunakan khas sebagai pemberat
ular. Keris Nogo. Keris Nogo itu secara stilisasi bahwa kerisnya mempunyai bentuk ular naga. Tetapi dalam kasus pengembalian keris Diponegoro oleh Raja Belanda kepada pemerintah Indonesia tempo lalu mengandung satu pertanyaan bahwa secara nama keris yang dipunyai oleh Pangeran Diponegoro adalah keris Kyai Nogo Siluman. Ini kalau kita bicara soal dapur, itu bentuk keris, wujud keris. Nogo Siluman itu dalam bentuknya di gandek keris, di pangkal bilah keris itu ada stilisasi kepala naga. Kemudian badannya sampai kepada bilah keris itu makin lama makin hilang. Artinya di bilah keris makin ke pojok sudah nggak ada bagian dari badan naga tersebut. Itu secara dapur. Tetapi yang kemarin kita dapati di pengembalian keris Pangeran Diponegoro tersebut, kerisnya berupa secara dapur Nogorojo Kamarogan. Kamarogan itu ada hiasan-hiasan permata emas. Ini penting ya kita ketahui bahwa secara pasti apakah itu memang betul pusaka milik Pangeran Diponegoro itu sulit untuk kita ketahui karena bukti-bukti yang kita punyai pada masa itu tidak bisa kita akses lagi. Kan tetapi secara gelar, pemberian gelar kepada keris tidak mesti mengikuti bentuk keris tersebut. Jadi kalau keris dapur Nogorojo Siluman itu diberi gelar Kyai Nogo Siluman, itu bisa saja. Ini gimana ini saya jawabnya ini. Ada memang informasi yang menyatakan bahwa di satu daerah di provinsi daerah istimewa Yogyakarta, terutama itu ada di Kabupaten Sleman, di satu daerah bernama Ploso Kuning, ada komplek pemakaman kuno, komplek pemakaman Masjid Ploso Kuning. Jadi di belakang masjid itu ada banyak orang yang ziarah ke sana dan meyakini bahwa salah satu makam di situ adalah makam dari sang Pangeran Diponegoro. Akan tetapi kemudian timbul pertanyaan, makam yang ada di Sulawesi itu makam siapa? Bagaimana kita tahu dalam tradisi orang-orang Jawa itu, kalau ada suatu tokoh besar di masa lalu, mungkin singgah di suatu tempat atau duduk ya, kita contohkan duduk di satu tempat. Nah, bekas duduk di satu tempatnya tokoh tersebut bisa kita sebut petilasan. Dan biasanya petilasan oleh orang-orang ditandai dengan dibangunnya nisan. Dan nisan seperti makam, seperti pekuburan gitu, dan diberi cungkup. Tapi tetap disebut petilasan. Hanya saja apakah yang di Ploso Kuning itu asli atau tidak, ataukah yang ada di Sulawesi itu petilasan atau memang benar-benar makam sang Pangeran Diponegoro, ini wallahu a'lam. Kita sebagai anak bangsa, sebagai pewaris peradaban bangsa kita sendiri, utamanya saya ingin berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia, terutama bangsa Jawa, bahwa kita punya seorang tokoh leluhur, yaitu
Pangeran Diponegoro. Perlu untuk kita gali lebih lanjut sejarah-sejarah yang hilang dari beliau. Ini perlu kita adakan penelitian secara serius untuk mengetahui fakta-fakta yang ada terkait Pangeran Diponegoro. Karena kita tidak cukup untuk mengandalkan hasil penelitian dari seorang sejarawan, katakanlah Peter Carey, yang ada dalam fakta-fakta penelitian tersebut menyebutkan bahwa Pangeran Diponegoro ini suka main perempuan. Dan ada dalam satu pertempuran diceritakan bahwa Pangeran Diponegoro terluka. Padahal Pangeran Diponegoro itu dikenal sakti, kebal dengan senjata. Dan tetapi pada pertempuran itu luka. Dan ditulis bahwa luka tersebut diakui karena malamnya belum perang itu Pangeran Diponegoro tidur dengan seorang perempuan Cina. Ini secara fakta kepenulisan, ataupun kita perlu untuk menggali sumber-sumber lain. Kita tidak boleh lupa bahwa Pangeran Diponegoro itu seorang ulama, dan peninggalan-peninggalan Pangeran Diponegoro berupa surban dan juga Al-Quran ada di salah satu masjid di Temanggung. Ini tidak pernah disinggung dalam sejarah manapun. Maka penting kita untuk mengetahui secara detail dan secara benar sejarah sesungguhnya tentang Pangeran Diponegoro. Maka itu ini challenge buat kalian-kalian semua yang sebagai pewaris peradaban perlu melakukan berbagai penelitian lebih lanjut tentang sejarah bangsa ini umum.